Bisa nampak ya? Silahkan kalian unmute dulu sebelum saya persilahkan untuk bicara kembali. Terima kasih, mohon perhatiannya ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pertama tentang kontrak belajar karena kita kuliah perdana di semester 1, dan biasanya di setiap awal tahun ajaran baru atau awal tahun semester biasanya kita di pertemuan pertama memberikan suatu kontrak belajar supaya antara dosen dengan mahasiswa ada kesepakatan bersama, ada kesepakatan dan penjelasan di awal bagaimana proses pembelajaran untuk mata kuliah tersebut. Nah, untuk nanti sesi kedua baru nanti kita akan masuk ke materi tentang konsep dasar anatomi fisiologi dan homeostasis serta pengaturan suhu tubuh. Kemudian saya jelaskan terkait deskripsi mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang mana nanti akan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan dan 1 SKS praktikum yang akan dilaksanakan 14 pertemuan juga. Dan mata kuliah ini sangat penting menjadi dasar untuk kalian menjadi seorang ahli gizi. Yang kedua, mata kuliah ini nanti harapannya mahasiswa bisa memahami tentang anatomi tubuh manusia yang menguraikan tentang bagaimana konsep anatomi fisiologi itu sendiri, konsep homeostasis, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa tubuh, struktur bidang anatomi, struktur sistem integumen atau kulit dan panca indera, sistem skeletal atau rangka dan sendi, sistem muskularis atau namanya sistem otot, sistem saraf, sistem endokrin, sistem kardiovaskuler dan limfe, serta sistem pernafasan, pencernaan, urinaria, dan reproduksi. Jadi, selama 14 kali pertemuan teori dan 14 kali pertemuan praktikum, kita akan belajar mengenai anatomi dan fisiologi dari seluruh tubuh manusia, dari ujung atas sampai bawah. Namun, karena kita berada di bidang tentang gizi, jadi kita akan banyak pertemuan di sistem pencernaan, yang mana nanti sistem pencernaan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, dan nanti akan banyak konsen di situ. Nah, kenapa mata kuliah anatomi ini penting? Karena nanti pada saat kalian menentukan diet pada pasien, kalian harus mempertimbangkan pasien tersebut menderita penyakit apa, berada di lokasi mana, di daerah mana, dan nanti akan berkaitan juga dengan pengukuran antropometri atau pengukuran tubuh, massa tubuh, baik itu berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, itu kalian harus tetap mengetahui nama-nama anatomi tubuh, gitu ya. Jadi kita mulai membiasakan bahasa anatomisnya. Nah, untuk pelajaran anatomi fisiologi ini nanti kita akan belajar anatominya dan fungsinya, anatomi dan fisiologinya. Fungsi dari beberapa bagian tubuh yang berkaitan dengan ilmu gizi. Nah, untuk tim teaching yang mengajar di teori, nanti 14 pertemuan nanti akan dibagi menjadi 2, yang mana nanti saya akan mengajar kalian selama 7 pertemuan sebelum UTS, dan 7 pertemuan setelah UTS nanti dengan Ibu Agil Dimitra. Yang mana pada mata kuliah ini beliau atau Bu Agil menjadi PJMK atau koordinator dari mata kuliah Anfis ini. Sehingga nanti kalau ada komunikasi atau hal-hal yang disampaikan bisa langsung konfirmasi ke Bu Agil, atau nanti bisa kalau terkait dengan praktikum bisa kalian bertanya kepada instruktur di praktikum. Nah, di sini ada saya tampilkan gambar ya, nanti yang untuk Mbak Jihan nanti saya tampilkan, saya susulkan. Nah, yang pertama dengan saya, kedua dengan Ibu Anin, ini dosen kita. Yang ketiga dengan Mbak Khalisa sebagai asisten dosen, dan Mbak Jihan, Nasiha, dan Mbak Nabila. Nah, nanti di sini
kami akan mendampingi kalian selama proses praktikum. Komponen penilaian sesuai dengan rancangan pembelajaran semester anatomi fisiologi, kami bagi menjadi 3 bagian. Penugasan itu 20%, nilai untuk penugasan 20%, yang mana nanti dibagi 10% untuk tugas teori dan 10% untuk tugas praktikum, yang mana nanti tugas praktikum adalah membuat video. Yang kedua yaitu teori. Nilai untuk teori sebanyak 53%, di mana nanti dibagi menjadi 3 bagian, nilai untuk UTS, nilai untuk UAS, dan nilai untuk kuis. Jadi pastikan, ini karena nilai kuisnya cukup hampir setara dengan nilai UTS dan UAS, silahkan dioptimalkan ketika dosen memberikan kuis. Kemudian praktikum. Praktikum nanti ada penilaian kira-kira 27%, yang mana nanti dibagi menjadi 4 hal. Yang kita nilai adalah kehadirannya, keaktifannya, ketepatan presentasi dalam menghafalkan bagian-bagian anatomi dan fisiologi manusia, dan nilai dari responsi, atau nanti akan ada responsi praktikum di beberapa sebagai evaluasi kita, sebagai evaluasi bahwa kalian sudah sampai pada pemahaman sejauh mana. Untuk uraian tugas praktikumnya, jadi nanti dalam mata kuliah ini ada tugas untuk praktikum dan ada tugas untuk teori. Untuk tugas praktikumnya, yang pertama jelas, setiap kali pertemuan, setiap kali praktikum akan ada worksheet. Worksheet itu isinya adalah, karena kita sedang daring, kita akan melakukan video, di mana nanti setiap anak harus menghafalkan atau menyampaikan setoran hafalan kepada instruktur praktikumnya. Yang kedua, nanti juga ada beberapa, intinya kalau untuk praktikum nanti ada pengerjaan worksheet. Worksheet itu nanti sistemnya adalah, teknisnya adalah hafalan kepada hafalan-hafalan yang ditentukan, mana yang harus dihafalkan, dan nanti akan disampaikan ke instruktur untuk dinilai. Tugas praktikumnya adalah membuat video khusus untuk tugas praktikum. Ada 2, membuat video terkait sistem pencernaan, dan yang kedua membuat video terkait dengan sistem endokrin dan hormon. Jangan lupa untuk tugas praktikum hanya deadline-nya hanya 1 minggu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan lagi deadline tepatnya tanggal berapa kepada PCMK ya. Kemudian teknis praktikum, nanti mahasiswa akan mempelajari panduan yang diberikan seperti yang tadi pagi sudah saya sampaikan. Ini ada panduan untuk praktikum. Silahkan kalian hafalkan bagian-bagian anatomi yang sudah ditentukan. Kemudian nanti mahasiswa siap hadir secara on time. Yang ketiga, nanti saat hari H praktikum, mahasiswa akan memberikan setoran hafalan melalui media baik itu Zoom, Google Meet, video call, WhatsApp dengan instruktur masing-masing. Yang keempat, praktikum nanti akan dimulai dengan mahasiswa mengerjakan pretest dan selanjutnya setoran hafalan. Dan yang terakhir nanti ada evaluasi atau responsi, di mana nanti mahasiswa akan mengerjakan kuis secara bergambar. Gitu ya, jadi teknis praktikumnya akan seperti itu. Sampai di praktikum, kemudian nanti kita ada uraian tugas untuk teori. Jadi tugas tadi ada 2 untuk tugas praktikum dan ada 2 tugas untuk teori. Karena besaran SKS-nya cukup besar, jadi kontribusi untuk penugasan cukup banyak. Kita ada 3 SKS ya, jadi untuk anatomi. Nah, untuk tugas teori yang pertama, itu akan diberikan di pertemuan yang kedua dengan topik struktur bidang anatomi. Harapannya nanti kalian bisa memahami dan menyebutkan bidang-bidang serta bagian struktur anatomi tubuh manusia. Nah, nanti harus dikumpulkan 1 minggu di pertemuan berikutnya. Artinya di pertemuan ketiga, kalian sudah harus mengumpulkan tugas teori tersebut. Jangan lupa diberikan referensi dan pustaka, kemudian kalian diminta untuk menggambar, dan disebutkan bagian-bagiannya. Dibuat yang bagus sebagus-bagusnya. Tugas yang kedua, nanti akan diberikan di pertemuan ke-9, yang nanti akan dikumpulkan 1 minggu juga dengan topik sistem pencernaan, di mana nanti tugasnya adalah
Menggambar struktur sistem pencernaan atas dan bawah dan mampu menyebutkan bagian-bagiannya serta fungsinya. Jadi anatomisnya apa, lokasinya di mana, namanya apa, dan fungsinya apa. Yang harus dikerjakan dalam uraian tugas sudah ada di dalam modul. Silahkan dibuat gambar struktur sistem pencernaannya. Dan kalau bisa, ini kalau bisa sih memang menggambar sendiri ya, bukan copy print dari internet begitu ya, karena kita harus belajar sendiri terkait mana bagian-bagian yang harus ditekankan. Penugasan ini akan diberikan pada saat sebelum proses pembelajaran berlangsung, dan sistematika penyusunan tugas nanti gambar struktur bidang anatomi dan bagian-bagian fungsinya. Nah, nanti menggambarnya di kertas A3, boleh yang berwarna, boleh tidak, bisa menggunakan pensil warna atau menggunakan alat tulis yang lainnya. Sesuai dengan RPS, capaian pembelajaran kita, ya tadi ya, topik-topiknya akan dipecah menjadi 14 pertemuan, di mana setiap topiknya akan membahas. Yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang anatomi, fisiologi, sitologi, histologi, homeostasis, dan pengaturan suhu tubuh. Yang kedua, nanti kita akan, ya sebentar ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, nanti kalian akan mendapatkan 14 pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum UTS akan mendapatkan materi tentang anatomi fisiologi, tentang secara umum pengaturan suhu tubuh, yang kedua tentang sistem muskular atau otot, yang ketiga tentang rangka dan sendi, yang keempat syaraf pusat, kelima tentang syaraf tepi, yang keenam tentang sistem respirasi, yang ketujuh tentang sistem pencernaan atas. Kemudian yang selanjutnya, after UTS, nanti kalian harapannya bisa memahami tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan bawah, sistem kardiovaskular 1, sistem kardiovaskular 2, sistem reproduksi, sistem urinari, sistem endokrin, dan sistem integumen. Nah, nanti untuk materi 7 pertemuan sebelum UTS, dosennya nanti dengan saya, pertemuan 1 dan 2 ini kalau nggak salah, ini salah nulis saja. 1 dan 2 dengan saya, nanti tentang rangka dan respirasi dengan Bu Agil, tentang sistem saraf dan pencernaan nanti dengan saya. Metodenya tetap diberikan secara Zoom live 40 menit, kemudian nanti ada sedikit penjelasan, mungkin ada video-video yang akan diberikan oleh dosen, dan ada nanti dilanjutkan diskusi menggunakan WA Group atau mungkin dengan platform e-learning Unisa yang kemarin sudah pernah disampaikan. Kemudian untuk metodenya, selama praktikum nanti akan tadi sudah jelaskan ada video dan hafalan. Kemudian untuk nilainya nanti akan diambil dari kuis UTS dan UAS, dan untuk nilai praktikum nanti akan diambil pada nilai post-test dan hafalan serta atau worksheet-nya atau pengisian worksheet-nya. Yang after UTS nanti pertemuan ke-8 sistem pencernaan 2 dengan Bu Agil, tentang sistem kardiovaskular dengan saya, sistem reproduksi, urinari, endokrin, dan integumentum dengan Bu Agil. Sistemnya sama, semua Zoom live dengan video dan diskusi menggunakan WA Group. Nah, nanti kalau memang ada keberatan akan kita evaluasi di prodi, kalau memang nanti kesulitan dalam memahami mata kuliah ini. Karena metodenya kita selama daring memang diutamakan untuk bisa sinkronus ya, ada diskusi bersama, ada tanya jawab menggunakan Zoom live. Tapi kalau memang nanti dirasa ada evaluasi lebih lanjut, kita akan ada perbaikan di metode penjelasan daringnya. Nah, nanti video rekaman juga akan kita upload di YouTube Unisa, sehingga nanti kalian bisa belajar berulang-ulang supaya paham dengan penjelasan yang diberikan oleh dosen. Untuk timeline teorinya, tanggal-tanggalnya sementara seperti ini. Untuk topik nanti ada beberapa sedikit saya rubah, ada sedikit karena integumentum yang tadinya teori 2 akan diberikan di teori 14, sedangkan yang lainnya nanti akan naik ke atas. Gitu ya, nanti akan saya perbaiki dulu sebelum saya kirim di e-learning. Yang pada intinya jam dan tanggal akan sama, ruangnya akan sama dengan e-learning, dan timnya juga hanya dengan saya dengan Bu Agil.
Timeline praktikum nanti akan saya sampaikan atau saya upload di e-learning Unisa, bisa kalian akses menggunakan SIM PTT. Baik, masuk pada sebelum saya masuk ke dalam topik sesi ini pertama, apakah ada yang bertanya terkait kontrak belajar di mata kuliah anatomi fisiologi? Saya persilakan. Ada yang bertanya tentang penugasan? Sudah paham? Sudah paham atau belum paham? Silakan tanya. Karena kesempatan untuk Zoom Live ini sangat berharga. Boleh? Silakan bertanya. Tugasnya tadi, sudah paham apa belum? Ada 2 tugas praktikum, ada 2 tugas teori. Nanti untuk praktikum, ada sistem hafalan dan setoran kepada instruktur. Dan untuk penugasan praktikum, yang lain yang dinilai secara ini kita harus membuat video. Ada yang bertanya? Semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke materi apa itu anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mengajarkan atau memberikan penjelasan terkait struktur tubuh manusia dan hubungan bagian-bagiannya satu dengan yang lainnya. Menurut bahasa Yunani, berasal dari kata ana dan tome yang artinya memotong atau memisahkan. Anatomi dibagi menjadi 3, anatomi makroskopik, anatomi mikroskopik, dan sitologi. Anatomi makroskopik sendiri bisa dipelajari melalui observasi atau pembedahan tanpa harus menggunakan mikroskop. Yang bisa dibagi menjadi 2, anatomi regional dan anatomi sistemik. Anatomi regional maksudnya adalah kita bisa mengetahui ciri-ciri anatomi dari bagian tubuh tertentu, misalkan bagian dari tubuh jantung, hati, atau lambung. Kemudian kalau anatomi sistemik itu adalah sistem organ satu per satu. Kemudian anatomi mikroskopik. Anatomi mikroskopik artinya sudah jelas, kita akan pelajari ilmu tentang sel, jaringan, organ tubuh yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Sedangkan untuk sitologi merupakan ilmu mikroskopik yang mempelajari tentang struktur sel. Jadi sitologi itu berkaitan dengan sel. Lalu ada embriologi dan fetologi. Jadi anatomi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan dari saat konsepsi atau dalam perut sampai dengan kehamilan. Jadi anatomi yang selanjutnya terkait dengan anatomi perkembangan, terkait dengan struktur-struktur yang ada di kehidupan suatu organisme. Yang keenam adalah patologi, yang mana nanti bertujuan untuk mengetahui struktur tubuh dan perubahan yang berkaitan dengan penyakit atau cedera. Jadi kalau anatomi itu hanya bagian-bagiannya, fungsinya apa, secara normal fungsinya apa, tapi kalau patologi ini nama bagiannya apa, tetapi bagian tersebut yang disebutkan itu yang mengalami cedera atau penyakit. Semisal begini, kalau patologi itu ilmu yang mempelajari tentang anatomi dan penyakit gitu. Ilmu yang lainnya adalah terkait dengan anatomi radiologi. Nanti akan belajar terkait dengan teknik penyenaran dan fisiologi. Fisiologi sendiri istilahnya berkaitan dengan fungsi dari tubuh yang hidup. Tubuh dari manusia atau organ-organ atau yang hidup. Nah, di sini nanti kita akan belajar tingkat-tingkat struktural organisasi dari tubuh. Mulai dari atom atau bagian yang paling kecil,
kemudian membentuk menjadi sel, dan kumpulan-kumpulan dari sel akan membentuk menjadi jaringan, dan kumpulan-kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk organ, dan beberapa organ akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, struktur tubuh manusia itu memang kita mulai atau kita ketahui berasal mulai dari sel. Jadi kalau kita ingat sebelum kita dilahirkan kan memang kita itu secara anatomis berawal dari sel. Tumbuh itu berasal dari sel. Jadi tubuh kita itu berasal dari sel antara pertemuan antara sperma, jadi sperma dengan sel telur yang akhirnya membentuk suatu sel gitu. Kemudian nanti dari sel yang merupakan unsur dasar dari jaringan tubuh, di dalamnya ada inti sel dan protoplasma, yang nanti kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang sama nanti akan membentuk suatu jaringan. Nah, nanti setelah terbentuk jaringan, maka bagian tubuh atau alat manusia yang memiliki fungsi khusus itu disebut dengan organ. Dan dari beberapa susunan organ tersebut akan membentuk suatu sistem organ. Nah, sampai di sini. Kemudian kita akan bahas satu-satu. Untuk sel. Sel sendiri itu disebut sebagai, mungkin kalau kalian ingat tentang ini ya, ilmu biologi waktu kalian belajar di SMA, mungkin yang pernah mendapatkan pelajaran IPA, belajar tentang sel, ini saya ingatkan lagi bahwa sel merupakan unit dasar dari tubuh manusia, di mana setiap organnya itu merupakan penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh struktur-struktur interseluler. Secara umum, sel-sel yang menyusun tubuh manusia ini mempunyai struktur dasar yang terdiri dari membran sel, protoplasma, dan inti sel. Jadi inti sel ini sangat penting sebagai sumber penyusun dari sel sendiri. Nah, nanti ketiganya akan mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari air, elektrolit, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Kita lanjut. Nah, tadi saya jelaskan terkait dengan jaringan. Ada 4 jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan atau makhluk hidup, termasuk tubuh manusia dan organisme. Jadi, makhluk hidup itu bisa berbagai macam ya. Ini mulai dari tingkat yang rendah seperti serangga. Jadi ada jaringan-jaringan epitel yang ada di dalam makhluk hidup. Tampaknya seperti itu gambarnya, jaringan-jaringannya, yang mana disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan dari organ, seperti permukaan kulit. Nah, jaringan ini nanti berfungsi dalam melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Nanti kalian akan banyak belajar di jaringan ini terkait tentang integumentum, tentang sisa integumentum, lapisan-lapisan kulit, panca indera, dan yang terkait dengan sistem jaringan epitel. Kemudian jaringan yang lain disebut jaringan pengikat. Di sini ada gambar terkait dengan yang pertama ya, ini ada jaringan konektif yang berada di bawah kulit. Di situ di dalamnya ada sel, kolagen, beberapa kolagen, dan beberapa fiber. Yang kedua ada jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu biasanya jaringan tumpukan lemak. Di sini ada beberapa sel nukleus atau inti dari selnya. Jaringan dalam tubuh kita biasanya kalau lemak biasanya di sekitar perut sini ya. Kalau jaringan di bawah kulit biasanya terletak di contohnya di bagian ini. Di bagian bawah pundak ya. Kemudian ada jaringan lagi dalam tubuh kita yang namanya blood atau darah. Nah, di dalam darah sendiri nanti kalian akan belajar di dalam darah ada namanya sel darah merah,
sel darah putih. Apa itu yang namanya plasma darah itu ya. Di situ nanti kita akan banyak belajar di sistem kardiovaskuler 2 karena akan banyak belajar tentang darah. Nah, tipe-tipe jaringan yang lain, pengikat yang lain, contohnya di sini ada jaringan yang dibentuk bersama ligamen atau otot. Jadi jaringan konektif yang berupa serat-serat atau fibrosa. Bentuknya seperti lurik-lurik begini dan ada nukleus di sepanjang lurik-luriknya. Jadi sepanjang kolagennya ini ada beberapa sel nukleusnya. Jaringan yang lain yang ada dalam tubuh itu biasanya disebut kartilage atau biasanya terdapat di beberapa atau di akhir atau di ujung dari tulang. Contohnya di sini ada tulang tempurung kaki ya, tempurung kaki di sini. Di sini ada namanya kartilage, jaringan kartilage. Jaringan kartilage biasanya di sini terdapat matrik dan beberapa sel. Nah, tadi kan saya bilang beberapa kumpulan sel itu membentuk suatu jaringan. Ya, ini namanya jaringan kartilage. Begitu juga dengan yang ada di tulang. Nah, jaringan fibrus tulang atau bone di sini ada namanya sentral kanal, ada yang namanya matriks dan ada juga sel nukleusnya. Jadi jaringan pengikat sendiri itu memang fungsinya untuk mengikat jaringan dan alat tubuh, sehingga nanti contoh-contoh di sini yang namanya macam-macam jaringan pengikat, ada yang namanya jaringan pengikat, jaringan adiposa, jaringan atau pembuluh darah, tulang, kartilage, dan satu jaringan ikat konektif untuk otot. Nah, jaringan otot di sini saya jelaskan. Jaringan otot terbagi menjadi 3 kategori yang berbeda. Nanti kita akan belajar tentang jaringan otot ini di sistem muskular atau sistem otot. Kita akan banyak belajar tentang apa itu jaringan, apa itu namanya otot polos, apa itu namanya otot lurik, dan apa bedanya dengan otot jantung. Nah, kemudian nanti jaringan itu juga ada yang namanya jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini akan kita pelajari di dalam sistem syaraf. Nanti akan dibagi menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat biasanya terdapat di area kepala. Sedangkan sistem syaraf tepi itu berada di area di bawah kepala atau di anggota gerak mulai dari tangan sampai kaki. Nah, jaringan syaraf ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ dan juga berfungsi dalam menerima juga meneruskan rangsangan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sistem tata terjadinya mielinisasi atau terjadinya aktivasi antar sel saraf. Jadi di sini ada yang namanya sel dendrit, antara dendrit satu dengan dendrit yang lainnya akan terjadi pelistrikan atau sistem syaraf atau mielinisasi tadi, sehingga terjadi suatu reaksi yang mana nanti akan menyebabkan suatu aktivitas otot dan organ lainnya. Itu akan belajar lebih dalam di sistem syaraf. Sehingga dari beberapa kumpulan organ tadi akan kita jadikan akan berkumpul atau kita kumpulkan dari beberapa jaringan menjadi sistem organ. Sistem organ nanti kita bagi menjadi beberapa bagian seperti yang akan kita pelajari di 13 pertemuan selanjutnya. Mulai dari integumentum itu terkait dengan kulit dan panca indera, rangka dan sendi, jelas kita akan belajar tentang rangka-rangka, nama-nama rangka yang ada dalam tubuh kita dan sendi-sendi apa yang sering macam-macam sendi yang sering kita gerakkan begitu. Muskular nanti akan belajar tentang otot, pernafasan jelas kita akan belajar tentang respirasi, tentang pernafasan, tentang apa itu fungsi paru-paru, bagaimana kerjanya. Kemudian pencernaan nanti kita akan belajar tentang pencernaan atas dan bawah. Nanti kita akan belajar apa perbedaannya pencernaan yang ada di bagian atas dan bawah. Dan ada juga kita akan belajar tentang sistem urinari yang ada di saluran kencing. Jadi itu akan berkaitan organnya yaitu organ ginjal dan saluran pembuangan kencing atau buang air kecil. Dan juga kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi di sini tidak ada yang tabu, jadi semua anak, semua mahasiswa harus tahu apa bagian-bagian sistem reproduksi yang penting
Kemudian sistem saraf yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan belajar 2 pertemuan, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, karena memang fungsinya sangat berbeda. Kemudian sistem kardiovaskuler juga ada 2 kali pertemuan, nanti sistem kardiovaskuler 1 nanti akan kita belajar tentang jantung dan bagaimana kerjanya, dan yang kedua kita akan belajar tentang darah, sel-sel darah, dan nanti terkait dengan alur sistem peredaran darah. Yang selanjutnya endokrin dan limfatik nanti akan belajar tentang hormon-hormon yang berkaitan di tubuh kita. Jadi hormon-hormon yang ada kaitannya dengan pereda stres, hormon-hormon yang berkaitan dengan penambah nafsu makan, nanti kita akan belajar di situ. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari di mata kuliah anatomi fisiologi. Nah, ini adalah organ-organ yang saya jelaskan tadi. Organ-organnya, nama-namanya itu namanya sistem kardiovaskuler. Nanti fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau di dalam sistem pencernaan, nanti fungsinya adalah mencerna makanan, memproses makanan, mulai dari mulut sampai ke dalam usus, sampai dibawa ke bagian ekskresi. Sistem endokrin, nanti fungsinya apa? Kita akan belajar tentang bagaimana tubuh berkomunikasi dengan hormon. Jadi, hormon ini akan berperan sebagai sistem komunikasi dalam tubuh. Yang keempat adalah sistem kekebalan. Bagaimana kita belajar tentang imunitas tubuh, mempertahankan tubuh dari segala macam penyakit, baik itu virus maupun bakteri. Nah, nanti akan lebih dalam juga kita pelajari di mata kuliah bioimunologi manusia. Kemudian sistem integumentum, tadi saya jelaskan terkait dengan kulit, rambut, bagian-bagian lapisan dari kulit, rambut, kemudian nanti beberapa lapisan-lapisan dalam tubuh. Kemudian nanti sedikit tentang panca indera. Sistem limfatik, di sana ada struktur-struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Sistem otot jelas fungsinya adalah untuk menggerakkan tubuh. Jadi tubuh tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot di dalam tubuh kita. Sistem saraf nanti fungsinya adalah mengumpulkan, mengirim dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Biasanya sistem saraf ini ada dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau perifer dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini sistem gerakan refleks dari tubuh kita ketika ada rangsang atau stimulus yang dirasa cukup berbahaya untuk tubuh kita. Sistem reproduksi ini akan berkaitan dengan organ-organ seks, organ-organ yang berkaitan dengan reproduksi. Kemudian sistem pernafasan, organ yang akan digunakan untuk bernafas seperti paru-paru begitu, untuk fungsi-fungsinya dan bagaimana kerjanya atau fungsi fisiologisnya. Sistem rangka juga sama, fungsinya rangka itu adalah menyokong tubuh kita, melindungi struktur tubuh kita berupa tulang. Nanti akan banyak belajar apa nama tulang yang ada di yang ada di lengan atas, lengan bawah, jari, kemudian nama-nama rangka ya, nama-nama anatomisnya. Jadi bukan nama Indonesia tapi nama-nama anatomis. Kemudian sistem urin tadi saya jelaskan, urinaria itu berkaitan dengan organ ginjal dan struktur-struktur yang berhubungan dengan produksi atau ekskresi dari urin atau air kencing. Baik, ini sekilas saya jelaskan tentang bidang anatomi karena saya lihat tadi ada beberapa praktikum untuk pertemuan pertama menjelaskan tentang bidang anatomi yang intinya adalah bidang anatomi ini merupakan bidang yang dibagi menjadi 4. Nah, nanti kita akan belajar istilah anatomi, kita mulai dari bidangnya. Nama bidang anatomi itu memang dibagi menjadi 4. Yang pertama median. Median di sini ada gambarnya, dia akan membagi tepat menjadi kanan dan kiri. Median, jadi median plane itu akan membagi tubuh kita menjadi kanan dan kiri. Bidang sagital itu adalah bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian. Sagital menjadi 2 bagian dari titik tertentu tapi tidak membagi tepat menjadi 2 bagian. Nah, nanti bidang sagital ini akan sejajar dengan bidang median. Jadi kalau bidang median itu akan membelah tubuh kita menjadi bagian kanan dan kiri secara proporsional, tapi kalau bidang sagital itu membelah tubuh kita menjadi kanan dan kiri, tetapi tidak proporsional. Bisa tidak proporsional atau tidak seimbang, tidak sama. Kemudian kalau bidang horizontal itu jelas kita akan bidang yang membagi tubuh kita menjadi bagian atas atau yang namanya
istilahnya superior, dan membagi tubuh kita menjadi 2, superior dan inferior, atas dan bawah. Itu adalah bidang dari horizontal. Kalau bidang koronal itu adalah bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya akan tegak lurus dan akan membagi tubuh menjadi depan dan belakang, atau istilahnya frontal dan dorsal. Jadi kalau yang namanya bidang koronal itu di sini membagi tubuh menjadi frontal dan dorsal. Dorsal itu belakang, frontal depan. Kalau median plane itu akan membagi tubuh kita menjadi kanan dan kiri, ekstremitas bagian kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Kalau kanan itu dextra, kalau kiri itu sinistra. Dan kalau sagittal itu membagi tubuh menjadi 2, tetapi tidak sama atau tidak seimbang atau tidak proporsional, sama seperti median, tapi bedanya kalau median itu proporsional, kalau sagittal itu tidak proporsional. Kemudian tadi bidang horizontal yang akan membagi tubuh tepat di tengah ini dan membedakan bagian yang atas atau superior dan bagian bawah yang inferior. Di sini yang saya jelaskan bidang sagittal, frontal, transversal. Nah, di sini kalau yang namanya superior itu yang bagian sini, kepala sampai perut. Terus yang bagian inferior dari perut sampai kaki. Tapi kalau bagian dorsal, itu bagian belakang tubuh kita itu bagian dorsal semua. Kalau yang ventral atau bagian depan atau anterior namanya, istilahnya bisa anterior, ventral, bisa posterior atau dorsal. Itu adalah bidang corona. Bidang corona yang bisa membelah tubuh menjadi ventral dan dorsal, anterior dan posterior. Tapi kalau bidang transversal atau bidang horizontal itu di tengah-tengah begini, yang mana akan membelah tubuh menjadi superior dan inferior. Yang namanya bidang sagittal itu di sini, di garis ini. Tapi dia tidak proporsional, tidak seperti bidang median tadi. Gitu. Nah, ini gambaran-gambarannya yang memudahkan kalian untuk melihat mana anterior, mana superior, mana yang ventral, mana yang dorsal, anterior, dan posterior. Nah, untuk arah dan bidang anatomi nanti ada banyak hal ya. Superior itu atas, biasanya dekat dengan kepala. Disebut inferior atau bawah, biasanya dekat dengan kaki. Inferior, dekat dengan kaki di sini. Inferior, dekat dengan kepala namanya superior. Dan anterior itu lebih dekat dengan depan. Anterior itu lebih dekat dengan depan. Kalau dorsal atau posterior itu ini lebih dekat dengan yang belakang. Contohnya nanti jantung jika terletak posterior terhadap tulang rusuk, artinya memang organ jantung itu terletak di posterior, bagian belakang dari tulang rusuk. Nah, ini adalah istilah-istilah anatomis yang sangat-sangat sering nanti akan kalian temui ketika belajar tentang mata kuliah ini. Jadi, istilah superior itu apa, inferior itu apa, anterior itu apa, posterior itu apa, superficial itu apa. Itu akan memudahkan kalian memahami, oh ternyata organ jantung itu terletak posterior terhadap tulang rusuk. Oh ternyata organ lambung itu terletak anterior terhadap limpa. Ya, anterior itu artinya lambung itu berada di depan dari limfa. Gitu ya. Kalau kalian bayangkan posisi organ dalam tubuh itu kan ada yang depan, ada yang belakang, ada yang samping. Nah, itu adalah nama anatomisnya kita belajar dari pertemuan ini. Yang namanya profunda. Profunda itu artinya lebih jauh dari permukaan. Contohnya, tulang hasta dan pengumpil itu terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Kemudian medial atau dalam. Biasanya dia lebih dekat ke bagian median atau dalam median tubuh. Biasanya pangkal lengan. Pangkal lengan itu di bagian lengan atau pundak ini akan dekat dengan tengah tubuh. Kemudian lateral. Lateral itu bagian luar. Biasanya dia menjauhi bidang median. Biasanya contohnya telinga ya. Telinga itu terletak di lateral terhadap mata atau di bagian luar dari mata. Proksimal itu lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal tubuh. Contohnya nanti siku, dia terletak proksimal terhadap telapak tangan. Siku itu lebih dekat dengan
telapak tangan, artinya proksimal. Kalau jauh itu jauh dari pangkal tubuh. Ini gambarannya. Jadi kalau yang namanya proksimal di sini ya, di sini kan namanya anatomisnya. Nah, ini bagian-bagian tubuh ini akan banyak kalian pelajari. Yang namanya karpal itu di bagian pergelangan tangan itu namanya anatomis adalah karpal. Yang namanya telapak jari-jari ini namanya jari-jari tangan itu namanya palanges. Kalau telapak tangan namanya metakarpal. Kalau pergelangan tangan namanya karpal. Di sini ada tulang namanya radius sama tulang ulna. Itu juga kalian harus mengetahui. Di sini ada yang namanya humerus. Lengan atas tuh istilahnya kalau anatomis tuh humerus. Kalau lengan bawah namanya bisa radius dan ulna. Jari tangan namanya karpal, metakarpal. Itu ya nanti kita belajar sambil praktikum. Nah, yang namanya median tuh di sini di tengah ini, di tengah sini ya. Ini median tubuh kita tuh berada di tengah itu median. Nah, nanti kalau misalkan ada istilah lateral. Lateral itu artinya menjauh dari medial. Kalau superior itu berada di atas atau mendekati kepala. Kalau inferior akan mendekati dengan arah kaki. Sekarang kita lihat kalau organ-organ ini berada di mana. Tadi yang namanya jantung. Jantung tadi ada di belakang tulang rusuk. Kalau jantung di sini heart, itu artinya dia berada di posterior dari tulang rusuk karena di sini ada tulang rusuknya. Di sini ada namanya tulang sternum atau namanya tulang dada. Nah, paru-paru sendiri ada di dalam tulang rusuk ini. Nah, di sini. Namanya left lung dan right lung. Itu bahasa anatomisnya. Ini ada usus, lambung, hati, posisinya seperti ini. Nanti akan ada istilah-istilah anatomi. Nanti bisa kalian baca ya di sini sambil belajar di praktikum. Gerakan anatomi secara umum ada fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, elevasi, dan depresi. Nah, ini contoh-contohnya ada di sini. Kalau elevasi, contohnya kepalanya mendengak ke atas. Kalau depresi, contohnya kepalanya menunduk ke bawah. Kalau abduksi, contohnya tangannya dibawa maju ke atas, artinya mendekati pusat. Tapi kalau abduksi dia menggeser ke samping ya. Tapi kalau adduksi, D-nya double, itu dari samping menuju ke tengah, ke depan. Gitu. Kalau abduksi itu akan menjauhi tubuh, ini kan abduksi, dia akan menjauhi tubuh. Menjauhi tubuh itu artinya ke kanan. Tapi kalau adduksi, D-nya double, dia akan mendekati tubuh atau menuju ke pusat tubuh. Nah, sini ada namanya pronasi, supinasi. Pronasi, supinasi artinya pergelangan tangan ini. Kalau pronasi itu telungkup, tangannya ditelungkupkan. Tapi kalau supinasi, telapak tangannya diputar menengadah ke atas. Ini ada penjelasannya. Kalau inversi, eversi, contohnya apa? Kalau inversi itu contohnya kalau kaki ini. Kaki itu biasanya bisa dimiringkan ya, dimiringkan. Keluar dan ke dalam. Endorotasi, eksorotasi. Biasanya ini gerakan-gerakan perputaran. Misalkan gerakan kepala, mutar keluar, mutar ke dalam. Itu endorotasi, eksorotasi. Gitu ya. Nanti belajar lagi di praktikum. Rongga tubuh banyak ya, ada rongga tubuh ventral dan dorsal. Kalau dorsal tadi artinya apa? Dia berada di belakang. Kalau ventral, rongga tubuh yang ada di depan. Rongga tubuh yang ada di depan contohnya torak, yang ada isinya pleura, yang ada isinya mediastinum. Kemudian ruang abdomen. Ruang abdomen itu artinya bagian perut. Biasanya di situ ada visceral abdomen. Ruang atau rongga pelvis. Rongga pelvis itu berada di ventral, yang artinya dia berada di bagian selangkang kaki, itu bagian pelvis. Kalau yang rongga tubuh dorsal biasanya ada namanya rongga kranial atau biasanya di dalamnya ada otak dan rongga atau bagian spinal. Di situ ada tulang belakang, medula spinalis. Ini bagian-bagian kavitas tubuh atau rongga-rongga tadi, rongga tubuh, rangka tubuh. Kalau kita melihat view lateral itu artinya kita melihat dari sisi samping. Nah, kalau dari sisi samping terlihat, oh ini yang namanya rongga kranial yang isinya otak. Nah, terus yang bagian sini adalah rongga cavity atau rongga vertebral atau rongga susum tulang belakang. Susum tulang belakang di sini. Nah, ternyata kalau di bagian belakang ini termasuk rongga yang
ada di dorsal atau di bagian belakang. Nah, kalau yang rongga tubuh yang ada di depan, ventral, ini kita lihat dari sisi anteriornya. Itu ada yang ada di depan ini. Ada jantung, ada paru-paru, ada diafragma, rongga abdominal, rongga pelvis. Nah, pelvis itu di bagian sini. Ini di antara selakang tubuh ini yang biasanya menyokong bagian reproduksi. Itu ya. Nah, ini secara detail regio-regio di abdomen, tubuh bagian perut atau abdomen ini akan dibagi menjadi 9 regio atau 9 lokasi ya, 9 area. Nah, di sini ada right hypochondriac region, bagian tengah epigastric region karena di sini ada lambung epigastric. Di sini ada left hypochondriac region. Di sini ada left lumbar region. Bagian tengah umbilical region biasanya ada yang namanya pusar itu, pusar kita dan perut kita itu ada pusarnya, itu namanya umbilical region. Kemudian ada right lumbar region. Kemudian yang bawah adalah right iliac region. Kemudian tengah ini hypogastric region. Dan yang paling kanan left iliac region. Jadi ini adalah istilah-istilah anatomi yang harus kalian pelajari. Cukup banyak. Kalau dibagi secara kuadran, jadi kuadran atau dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 4 bagian. Bagian abdomen itu ada kanan atas, biasanya bagian-bagian kanan atas tuh ada di sini. Nah, right upper quadrant ini ada organ hati. Tapi kalau left upper quadrant itu biasanya ada lambung. Di sini ada lambung, ini gambar lambung. Nah, kalau left lower quadrant itu biasanya ada di berupa apa? Nah, yang kiri bawah nih. Ginjal. Kalau yang sebelah kanan, right lower quadrant itu biasanya ada appendix yang sering disebut kita operasi usus buntu di bagian ini, di kuadran right lower quadrant. Nah, sampai sini cukup banyak ya kita belajar. Nanti ke pemahaman nanti sambil jalan, tidak apa-apa, sambil jalan pelan-pelan saja kita hafalkan. Memang ini adalah kenapa kita praktikumnya memang hafalan, untuk membuat kita sering menghafal sedikit-sedikit, nanti akan kita hafalkan semua. Harapannya seperti itu. Sampai di homeostasis, usaha untuk mempertahankan keseimbangan fungsi fisik dan kimia tubuh. Jadi homeostasis intinya adalah membuat supaya tubuh kita itu tetap dalam kondisi seimbang, gitu ya, dimana nanti kondisinya akan ada mekanisme negatif dan mekanisme positif. Ya, nanti kita akan belajar terkait bagaimana mekanisme kontrol homeostatiknya seperti apa. Nah, semisal terjadi ketidakseimbangan atau imbalance, gitu ya. Ketika ada stimulus produksi begitu, lalu ada reseptor yang mendeteksi kalau ada perubahan, misalkan posisi tubuh kita ini memang kondisinya ternyata sedang dalam kondisi tinggi asam misalkan. Karena kita sedang lapar, kemudian asam lambungnya tubuh akan naik. Nah, nanti akan muncul suatu mekanisme dari tubuh, mekanisme kontrol homeostatik supaya tubuh kita itu tetap dalam kondisi tidak terlalu asam. Caranya seperti ini. Ketika ada stimulus atau kondisi tubuh asamnya cukup tinggi, maka akan terdeteksi oleh reseptornya, sensornya akan mendeteksi. Ketika ada sensor mendeteksi, maka nanti akan mengirimkan informasi ke dalam pusat kontrol. Biasanya kalau pusat pengendali atau pusat kontrol ini akan menerima informasi dari sensor yang nanti tugasnya pusat kontrol ini adalah memproses informasi tersebut. Lalu si pusat kontrol ini biasanya akan memberikan respons dari reseptor yang diberikan tadi. Jadi si kontrol center ini akan menerima informasi dari sensor, kemudian dia akan memberikan respon apa untuk dibawa ke efektor. Nanti dibawa informasi yang diperintahkan apa, misalkan kita akan menunjuk bagian hormon X untuk mengendalikan supaya
asam dalam tubuh tidak terlalu tinggi sehingga nanti akan dibawa ke organ efektor supaya nanti terjadilah respons dari efektor supaya kembali ke seimbang dan dalam kondisi tubuh tidak terlalu asam sehingga akan dimunculkan atau dilepaskan basa dari tubuh sehingga nanti suasana dalam tubuh itu menjadi netral atau tidak lagi asam, tidak lagi terlalu asam. Itu salah satu situasinya aja ya. Misalkan suhu tubuh kita sedang panas nih atau sedang dingin misalkan. Sedang dingin, kemudian reseptor menerima oke, kalau sedang tubuh kita kedinginan maka akan dibawa pesan supaya tidak kedinginan, maka tubuh akan memproduksi suatu cara supaya nanti dengan cara melepaskan energi yang banyak, menghasilkan energi yang banyak, yang panas, lagi panas begitu, sehingga tubuh menjadi tidak dingin. Jadi salah satunya supaya nanti tubuh itu kembali cukup bisa berkeringat, misalkan seperti itu. Jadi ada suatu homeostasis kontrol, mekanisme kontrol supaya tubuh kita itu tetap dalam kondisi seimbang atau homeostasis, gitu ya. Contoh-contohnya seperti ini tadi saya berikan ya. Contohnya kalau ada stimulus, misalkan suhu tubuhnya turun, kemudian nanti akan dibawa oleh pembuluh darah yang akan mengganti atau meminta atau memerintahkan si kelenjar keringat, sweat gland ini untuk tidak melepaskan cairan sehingga harapannya nanti tubuh akan tetap menyimpan kehangatan. Jadi panas akan di-retain sehingga tubuh menjadi normal kembali. Begitu juga ketika suhu tubuhnya meningkat, ini kan kalau tadi kan ini suhu tubuhnya false, artinya dia kedinginan. Kalau kedinginan berarti kalau bisa keringat tidak akan banyak, nanti harapannya panas akan di-retain kembali sehingga tubuh menjadi panas. Tapi kalau tubuhnya ketika kita sedang mengalami kepanasan, keringetan begitu, nah nanti blood vessel atau sel darah merah akan mengalami dilatasi sehingga nanti akan dilepaskan keringat-keringat dari kelenjar keringat kita sehingga terjadi evaporasi, cairan keluar sehingga tidak panas lagi dan kita panas itu akan hilang ke bawah ke lingkungan dan tubuh menjadi lebih dingin gitu ya. Jadi suatu regulasi supaya suhu tubuh itu tetap homeostasis begitu ya. Contoh-contoh yang tadi saya berikan ada 2 ya contohnya. Dan begitu juga kondisi-kondisi lainnya yang mana tubuh kita itu diciptakan oleh Allah supaya memang dalam kondisi yang sempurna. Dalam arti kalau memang organ tubuh kita berfungsi dengan baik, tidak ada yang mengalami kerusakan atau kendala, biasanya akan memberikan respon tubuh yang baik atau seimbang. Itu tubuh kita akan dalam kondisi yang sehat. Begitulah kuasa Allah telah menciptakan tubuh kita. Salah satunya yaitu dengan memberikan sistem kekebalan tubuh supaya tubuh kita tetap bisa melawan segala macam penyakit. Gitu ya. Jadi itulah manfaatnya kita belajar tentang anatomi fisiologi. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat kuasa ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang begitu sempurna menciptakan kita supaya semuanya bekerja dengan sangat baik, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pergerakan masuk dan keluar sel. Di sini ada namanya proses fisika, proses difusi fasilitasi. Nah, proses-proses ini, proses masuk dan keluar sel ini akan banyak kita pelajari ketika kita belajar di sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem urinari. Nah, nanti di sana akan banyak perpindahan sel. Bagaimana sel itu berpindah masuk ke dalam darah, keluar dari darah, masuk ke dalam plasma darah, masuk ke dalam intraseluler, membran seluler, itu bagaimana perpindahannya, kita belajar di sini dari awal. Jadi, apa yang namanya difusi? Difusi itu adalah perpindahan ion atau molekul dari area yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi, misalkan oksigen itu akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke yang rendah ketika terjadi tadi misalkan oksigen keluar dari alveoli paru-paru tadi, misalkan harus dibawa atau difusi, mengalami difusi, perpindahan ion gitu ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi kalau difusi fasilitasi artinya apa? Pergerakan ion atau molekul ini akan menembus atau melawan dari konsentrasi yang seharusnya. Jadi dia akan melawan
atau terjadi aliran dari konsentrasi masuknya konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kalau osmosis itu termasuk pergerakan molekul dari area dengan suatu zat yang konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel. Kalau yang namanya filtrasi, dia akan menggerakkan molekul-molekul itu menembus membran karena pengaruh tekanan dari area yang tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, nanti akan belajar di proses filtrasi glomerulus ginjal. Kemudian, untuk proses fisiologis itu biasanya kita akan belajar terkait bagaimana fungsinya. Fungsinya dari setiap organ. Nah, yang namanya transport aktif, ini pergerakan suatu molekul atau ion yang mana itu akan memindahkan dari area yang rendah ke area yang konsentrasi tinggi, di mana yang namanya kita, ibaratnya kalau kita mengalirkan suatu, misalkan kalau kita melihat air itu kan dia akan bergerak dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Nah, kalau molekul ini dia akan bergerak bisa dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke yang rendah atau juga sebaliknya. Molekul atau ion akan bergerak dari yang konsentrasi rendah ke yang konsentrasi tinggi. Perbedaannya adalah di sini. Kalau perpindahan molekul ion ini dari rendah ke yang tinggi, biasanya akan membutuhkan energi dan membutuhkan ATP, namanya energi atau ATP. Namanya kalau contohnya dalam situasi tubuh kita namanya transport aktif natrium. Nanti ada suatu reaksi perpindahan dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi. Tetapi kalau perpindahan molekulnya dari konsentrasi tinggi ke yang rendah, biasanya tidak membutuhkan energi, artinya hanya tinggal berpindah saja, begitu. Nah, sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu? Oke, belum ada. Sampai di sini, sampai di pengaturan suhu tubuh. Nah, nanti kita akan belajar ya bagaimana kita mengatur suhu tubuh, bagaimana kita memproduksi panas yang hilang, bagaimana kita memproduksi supaya tubuh kita itu tetap normal dalam suhu 37 derajat Celcius. Kemudian di sini harapannya nanti akan ada feedback atau respon-respon dari tubuh yang harapannya suhu tubuh tetap dalam kondisi yang normal begitu. Nah, di sini ada beberapa respon hipotalamik memberikan respon, ada yang menurunkan temperatur, ada yang meningkatkan temperatur, ada yang menurunkan temperatur. Nanti yang bekerja adalah sistem saraf pusat, yang mana nanti akan banyak belajar di sistem saraf, gitu ya. Nanti akan banyak berperan di sini. Nah, di sini ada juga namanya istilah endositosis, eksositosis gitu ya, pinositosis gitu ya, ada cara-cara perpindahan partikel yang perlu kalian pahami. Ini berkaitan dengan fisiologis ya, sel-sel, perpindahan sel-sel untuk bisa memahami bagaimana nanti akan belajar di metabolisme gizi makro. Di sana akan banyak bagaimana belajar tentang pergerakan sel, metabolisme sel secara lebih dalam. Jadi nanti kalian akan paham di situ. Gitu ya. Kalau namanya pinositosis itu adalah membran sel yang membentuk vesikel yang menyelubungi partikel berbentuk cairan yang kemudian nanti akan ditelan masuk ke dalam sel lalu dilarutkan. Di sini ya, misalkan di sini. Ini ada gambar kotak-kotak ini kemudian masuk ke dalam ini dari cairan ekstraseluler menuju ke sitoplasma. Jadi zat-zat ini akan masuk ke dalam bagian lapisan ini lalu membentuk suatu lingkaran atau vesikula. Nah, nanti bagian zat ini akan masuk ke dalam bawah. Untuk bisa masuk ke sitoplasma, dia akan membentuk vesikula-vesikula. Dia akan dilarutkan ke dalam sitoplasma. Jadi harapannya ini tadi ya, partikel-partikel akan masuk, ditelan tadi ya, akan masuk ke dalam sel dulu, baru nanti dilarutkan. Kalau fagositosis itu artinya membran sel yang membentuk vesikel menyelubungi partikel padat nanti akan ditelan dan dihancurkan oleh enzim. Nah, fagositosis itu biasanya akan sering terjadi di dalam proses kita belajar tentang imunologi. Biasanya peran fagositosis di sini adalah untuk menghancurkan atau untuk memusnahkan begitu ya benda-benda asing yang dianggap tubuh itu asing atau berbahaya itu akan difagositosis atau dihancurkan. Sama juga ini partikel padat masuk ke dalam membran plasma, lalu terbentuk pseudoplasma, lalu di dalamnya ada fagositosis atau vakuola makanan nanti akan
dihancurkan oleh enzim-enzimnya begitu. Jadi akan dihancurkan. Biasanya nanti banyak bekerja di peran-peran sel leukosit atau sel darah putih. Nah, nanti di sini ada juga endositosis. Endositosis itu di sini ada beberapa partikel-partikel atau zat-zat yang akan ditangkap oleh reseptor. Ini yang warnanya hijau ini reseptor. Dia akan ditangkap oleh reseptor dulu. Baru nanti oleh reseptor akan ada respon di sini yang namanya lubang, ada terbentuk lubang. Nah, nanti dari lubang ini akan melapisi ini. Nah, akan membentuk lapisan protein di sini dan terjadilah ini namanya vesikula gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu kalian pahami. Bagaimana kita mengetahui perpindahan sel, perpindahan plasma, apa namanya endositosis dan endositosis. Kalian akan belajar lebih dalam lagi. Ya, Ibu rasa cukup. Nanti referensi yang paling sering kita gunakan adalah Sobota. Sama seperti yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran, memang ada beberapa hal yang memang harus kita pelajari tentang anatomi dan fisiologis. Boleh kalian nanti searching di browsing di beberapa internet untuk bisa lebih memperdalam bagaimana anatomi tubuh kita dan fungsi-fungsinya. Baik, Ibu rasa cukup kuliah pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan berdoa penutup belajar. Allahumma anal haqqo haqqo warzuqna tinaba wa anal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Baik, selamat kami ucapkan selamat belajar pada mahasiswa baru di Unisa Yogyakarta. Dan ini adalah gedung kami tercinta, gedung C. Ya, ada 3 gedung di Unisa. Ini adalah gedung C, gedung baru yang sudah kita siapkan dari tahun lalu untuk menyambut mahasiswa baru. Namun terjadi pandemi ya. Kami ucapkan selamat, semoga nanti kalian akan segera merasakan betapa enaknya kita belajar secara offline, karena ini adalah gedung baru, sudah kita siapkan sangat bagus, sangat istimewa, dan ada rooftop di atasnya, yang nanti akan menjadi penyemangat mahasiswa untuk belajar di Unisa Yogyakarta. Kami ucapkan selamat belajar, tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah ya, jangan pernah menyerah. Ibu rasa ini adalah titik kita semangat kita untuk disiplin dalam belajar, menyemangati diri walaupun dalam kondisi daring tetap mau belajar dengan baik seperti kita kalau kuliah secara offline gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup. Jikalau ada pertanyaan Ibu persilahkan.